Bab 801, Mount Taming. Setelah resepsionis wanita menerima desain kandangnya, dia mengetuk bola kristal ajaib di depannya. Segera, miniatur bangunan setengah transparan muncul di hadapan si Feng. Ini adalah model konstruksi untuk stabil. Itu memungkinkan pemain untuk memilih dan memodifikasi bangunan. Tidak seperti bangunan lain, yang dikategorikan berdasarkan peringkat seperti biasa dan mewah. Kandang hanya dibedakan berdasarkan ukuran. Ada banyak binatang buas dan iblis di dunia domain dewa, dan semua monster ini datang dalam berbagai ukuran. Semakin besar monster, semakin besar stable yang dibutuhkannya. Jelas, semakin besar kandangnya, semakin banyak biayanya untuk membangunnya. Kandang berukuran kecil bisa berharga antara 2.000 hingga 3.000 emas. Biaya kandang berukuran sedang di mana saja dari 4.000 emas hingga 5.000 emas. Kandang berukuran besar bisa berharga antara 8.000 emas hingga 10.000 emas. Kandang berukuran super besar bisa berharga antara 40.000 emas hingga 50.000 emas. Untuk maun langka berpangkat tinggi seperti serigala guntur, si Feng membutuhkan setidaknya kandang berukuran sedang. Tentu saja, manfaat dari kandang berukuran lebih besar tidak terbatas pada ruang tambahan. Kandang yang lebih besar akan memungkinkan persekutuan untuk menjinakkan maun lebih cepat. Pemain guild juga akan lebih mudah menumbuhkan maun mereka. Yang paling penting, orang bisa mengundang penjinak yang kuat dengan kandang yang lebih besar. Dalam Gods Domain, Mount Taming dianggap sebagai bidang pengetahuan. Tamer memainkan peran penting dalam memanfaatkan kekuatan maun. Setengah dari pertumbuhan guild maun tergantung pada penjinak. Karena itu, mempekerjakan penjinak yang kuat sangat penting untuk persekutuan. Aku ingin kandang berukuran besar ini. Si Feng memilih kandang dengan gaya dan mengklik konfirmasi. Tuan, kamu telah memilih kandang nomor 059. Total biaya akan menjadi 9.450 emas. Selain itu, kamu juga harus menyediakan bahan-bahan inti yang diperlukan untuk membangun kandang. Resepsionis wanita itu tersenyum ketika ia menghasilkan selembar bahan. Daftar tersebut menyatakan semua pengeluaran yang diperlukan untuk membangun kandang. Ini adalah bahan dan uang. Si Feng membayar semuanya tanpa ragu-ragu. Dia telah mendapat banyak kekayaan di Dark Arena. Selain dari keuntungan yang ia hasilkan dari taruhannya dengan tim pertempuran Singa yang Agung, sebagai tim pertempuran yang menang dalam kompetisi. Tim pertempuran Asura juga mendapatkan sebagian kecil dari taruhan para penonton yang menang. Selain itu, karena para penonton meremehkan kekuatan tim pertempuran Asura, banyak orang telah berjudi pada Glorious Lions. Akibatnya, bahkan setelah membagi separuh dari keuntungannya dengan Phoenix Rain, ia masih pergi dengan penghasilan yang lumayan. Bagian tim pertempuran di gelap arena berbeda dari milik penyelenggara. Hanya tim pertempuran yang menang yang akan mendapat bagian dari taruhan penonton. Yang kalah tidak menerima apapun. Selain itu, tim pertempuran yang menang akan mendapatkan 3% dari saham, 2% lebih tinggi dari penyelenggara. Hanya karena si Feng tidak memiliki hak partisipasi tim pertempuran Asura, ia harus membagi 3% dengan Phoenix Rain. Di antara 1,5% kemenangan yang diperoleh si Feng, dia telah menjual bahan dan peralatan yang tidak dia butuhkan. Meskipun si Feng hanya menerima 1,5%, penghasilannya belum sedikit. Setiap anggota audiens arena gelap adalah orang kaya raya. Taruhan mereka setidaknya melibatkan beberapa ratus emas material. Karena begitu banyak orang telah menempatkan taruhan murah hati pada Singa Mulia, penghasilan si Feng secara alami mengesankan. Dari kompetisi tunggal ini, ia telah mendapatkan lebih dari 7.000 emas. Dia juga mendapatkan bahan-bahan stabil dari Singa yang Mulia. Setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia menjual kelebihan material ke Phoenix Rain, menjual setiap Primal Emerald Wood seharga 75 gold dan setiap Soul Cultivating Stone seharga 60 gold. Secara keseluruhan, ia menjual 20 log Primal Emerald Wood dan 12 Soul Cultivating Stone, menghasilkan 2.220 gold lagi. Termasuk uang yang dia miliki sebelum kompetisi, dia sekarang memiliki lebih dari 11.000 emas. Dia bisa dengan mudah membeli stabil berukuran besar. Setelah si Feng selesai membayar tagihan, resepsionis wanita memberinya sertifikat stabil. Di masa depan, jika dia ingin memodifikasi stable,
memutakhirkannya ke stable berukuran super besar, dia bisa dengan mudah menyajikan sertifikat ini untuk melakukan modifikasi yang diperlukan. Dia tidak perlu mendapatkan desain stabil lainnya. Setelah Si Feng mengkonfirmasi pembangunan kandang, sekelompok NPC Architects memasuki Zero Wings Guild Residence di White River City dan mulai membangun kandang. Tiba-tiba, sebuah ruang besar di dalam Zero Wings Residence, yang telah kosong, muncul sebuah konstruksi. Pemain dilarang masuk. Apa yang sedang terjadi? Kami membangun gedung baru. Apa yang akan terjadi? Anggota Zero Wing menjadi penasaran setelah melihat kelompok arsitek NPC memasuki situs konstruksi. Mereka sangat gembira ketika persekutuan membuat bangunan baru. Mereka tidak hanya bisa menghemat uang untuk biaya perbaikan, tetapi mereka juga bisa merawat senjata mereka dengan fungsi perawatan senjata. Memperpanjang jumlah waktu yang bisa mereka habiskan di ladang. Pemain dari geng lain sangat iri dengan manfaat ini. Sekarang setelah guild mereka mulai membangun gedung baru, bagaimana mereka bisa menahan kegembiraan mereka? Di tempat lain, Si Feng memuji kereta kuda tingkat lanjut di depan Asosiasi Adventurer dan menuju distrik Commoner. Berdasarkan pengetahuan Si Feng, ada total 3 Master Tamer di kota Sungai Putih. Jika dia mengandalkan Basic Tamer atau Advanced Tamer, akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan penjinakan Mount 5 bintang. Mengenai berapa banyak waktu yang dibutuhkan, bahkan Si Feng tidak tahu. Namun, dia tahu berapa lama untuk menjinakkan Gunung Bintang 3. Seorang penjinak dasar membutuhkan 1 bulan untuk menyelesaikan penjinakan Gunung 3 bintang, sementara penjinak lanjut membutuhkan 20 hari. Master Tamer hanya membutuhkan 10 hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Master Tamer 3 kali lebih efisien daripada Basic Tamer. Apalagi Basic Tamer tidak bisa menjinakkan Mons bintang 5. Hanya Advanced Tamer dan di atas yang bisa melakukannya. Jika bahkan seorang Master Tamer membutuhkan 10 hari untuk menjinakkan Gunung 3 bintang, Si Feng tidak bisa membayangkan berapa lama untuk menjinakkan Gunung 5 bintang. Dia akan terkejut jika hanya butuh 2 kali lipat waktu yang dibutuhkan Gunung 3 bintang. Jika dia menyerahkan tugasnya ke Advanced Tamer, waktu tunggu yang diperlukan akan lebih menakutkan. Oleh karena itu, ia perlu menyewa Master Tamer untuk menjinakkan Guntur Serigala. 1 jam kemudian, Si Feng tiba di depan sebuah halaman besar di distrik rakyat. Banyak binatang buas bermalas-malasan di halaman-halaman. Binatang tingkat terendah berada di level 100, dengan yang lebih kuat adalah level 150. Si Feng juga bisa melihat level 150 High Lord. Binatang ini bahkan lebih kuat dari kelas level 150 tier 2 biasa. Ini adalah kediaman Tuan Owen. Tuan Owen tidak ingin bertemu dengan orang luar, jadi silakan pergi. Petik 2. Segera setelah Si Feng tiba di depan pintu masuk halaman, 2 penjaga tingkat 150 tingkat 1 dengan baju besi perak segera memblokir jalannya, menghalangi dia dari kediaman. Meskipun Tamer tidak memiliki reputasi sebagai pemalsu dan alkemis, setelah menjadi seorang master, status mereka sedikit lebih tinggi daripada bangsawan biasa. Oleh karena itu, meskipun Owen hanya orang biasa, dia masih memiliki 2 penjaga level 1 level 150 yang melindungi rumahnya. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk perhatiannya. Jangan bilang padaku bahwa aku bahkan ditolak masuk. Si Feng menunjukkan identitasnya sebagai pangeran kota Sungai Putih. Segera, 2 penjaga tier 1 langsung berlutut di depan Si Feng dengan ekspresi hormat. Adegan ini membuat pemain yang lewat tercengang. Siapa itu? Luar biasa. Dia benar-benar bisa memaksa tier 1 NPC berlutut di depannya. Petik 2. Biasanya, penjaga tier 1 ini berpikir sangat sedikit tentang pemain, namun sekarang, mereka berlutut di depan 1. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Hah, kamu Feng, mengapa kamu di sini? Segera setelah Si Feng mengungkapkan penampilan sejatinya, suara renyah terdengar dari sampingnya. Beralih ke arah suara itu, Si Feng memperhatikan seorang gadis cantik dengan jubah penyihir ungu tua mendekatinya. Gadis ini ditemani oleh seorang lelaki tua berambut putih. Bab 802, Legenda Perak. Setelah melihat pria tua itu, salah satu dari 2 penjaga level 150 bergegas berdiri untuk menyambut pria tua itu, sementara yang lain dengan cepat membuka gerbang logam besar. Tuan Owen, selamat datang kembali.
kata penjaga itu dengan hormat. Si Feng sedikit terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba ini. Tentu saja, keterkejutannya bukan karena identitas lelaki tua itu. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia bertemu Owen. Sumber kejutannya yang sebenarnya berasal dari Tou Full Rain, kecantikan berjubah ungu di samping penjinak tua. Meskipun Owen bukan seorang ningrat, ia memiliki status lebih tinggi di kota Sungai Putih daripada ningrat biasa. Dia adalah seorang NPC lanjutan yang tidak bisa ditemui pemain saat ini dengan mudah. Hanya bangsawan besar seperti dirinya yang bisa mengatur pertemuan dengan Owen. Rain yang bijaksana, di sisi lain, belum menjadi bangsawan besar di kota Sungai Putih, namun dia jelas berkenalan dengan pria tua itu. Tampaknya gadis itu lebih mampu daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Aku datang untuk mengajukan permintaan kepada Master Owen, si Feng menjelaskan ketika dia menyaksikan pendekatan Tou Full Rain. Terakhir kali dia bertemu dengan Tou Full Rain adalah ketika dia memperkenalkannya pada Perang Abadi. Saat itu, Tou Full Rain hanya memiliki tingkat dan peralatan pemain elit. Namun, setelah waktu yang singkat ini berlalu, gadis itu tidak hanya mencapai level 35, tetapi dia juga mengenakan peralatan yang membuat iri para elit. Dia hampir sepenuhnya diarahkan pada peralatan Fine Gold level 30. Staf merah tua yang dia pegang dikenal sebagai Elemental Requiem, dan itu adalah staf level 30 peringkat Dark Gold. Selain itu, dia memiliki temperamen yang sedikit lebih berani dari sebelumnya. Selain itu, saat dia berjalan ke arahnya, gerakan kakinya ringan dan alami. Tindakannya tidak memiliki gerakan berlebihan. Bahkan jika Tou Full Rain belum mencapai alam penyempurnaan setengah langkah, dia juga tidak terlalu jauh. Si Feng merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa gadis itu telah tumbuh sebanyak ini dalam waktu yang singkat. Permintaan untuk Master Owen, apakah kamu menerima pencarian juga? Mendengar si Feng berkata begitu, Tou Full Rain tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia berkata, aku sakit pusing mencoba mencari cara untuk menyelesaikannya. Jika kita melakukannya bersama, kita harus bisa menyelesaikan pencarian dengan sangat cepat. Petik 2. Quest, kesadaran melanda si Feng. Apakah kamu berbicara tentang pencarian Silver Legend di Crystal Forest? Meham, bukankah itu pencarianmu juga? Tou Full Rain mengangguk. Tidak, aku belum menerima pencarian itu. Aku mencari Tuan Owen untuk sesuatu yang lain. Ketika si Feng melihat Tou Full Rain mengangguk, meskipun ia tampak cukup tenang di luar, ia mengagumi keberuntungan besar gadis itu. Pencarian Silver Legend adalah salah satu dari beberapa pencarian khusus yang sangat langka di White River City. Itu tidak mudah didapat. Seseorang perlu menemukan NPC tertentu untuk mendapatkan pencarian ini. Namun, NPC ini muncul di lokasi acak di White River City. Pemain butuh keberuntungan untuk menemukan NPC ini. Sebagai si Feng mengerti, pencarian ini telah menyebabkan keributan di kota Sungai Putih di masa lalu. Setelah pencarian ini selesai, pemain menerima Maun sebagai hadiah. Namun, kualitas Maun tergantung pada tingkat penyelesaian pencarian pemain. Semakin tinggi tingkat penyelesaiannya, semakin tinggi kualitas gunung. Bagi para pemain, bahkan mendapatkan Common Maun adalah pengeluaran besar, belum lagi Maun berkualitas tinggi. Saat itu, penemuan pencarian ini telah menyebabkan para pemain White River City melakukan pencarian yang panik untuk NPC itu. Sayangnya, sangat sedikit pemain yang menemukan NPC, belum lagi mereka yang mencapai tingkat penyelesaian pertanyaan yang tinggi. Sayang sekali, Tou Full Rain menghela nafas ringan ketika dia mendengar kata-kata si Feng. Dia telah mengerjakan pencarian ini untuk waktu yang lama sekarang. Bagian selanjutnya dari pencarian itu bahkan lebih sulit daripada bagian sebelumnya. Dengan kekuatannya sendiri, pencarian ini sulit untuk diselesaikan. Jika dia memiliki ahli seperti si Feng yang membantunya, dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah dengannya. Namun, dia hanya bertemu si Feng beberapa kali sebelumnya. Mereka hampir tidak bisa dianggap teman. Mereka kenalan terbaik. Tentu saja, dia tidak bisa menyusahkan seorang ahli seperti si Feng untuk membantunya menyelesaikan pencarian. Tiba-tiba, Blue Bamboo, yang mengenakan gaun putih yang montok, muncul di belakang Tou Full Rain. Rain, apa yang membuatmu begitu lama? Semua orang mulai cemas, desak Blue Bamboo. Namun,
Tatapannya dengan cepat jatuh pada Si Feng, dan dia mulai mengevaluasi dia. Mempersempit matanya seolah mencoba mengingat sesuatu, dia menoleh ke Tou Fu Rein, mengungkapkan ekspresi yang sepertinya mengatakan, "Ah, begitu. Bukan itu yang kamu pikirkan? Kami baru saja bertemu secara kebetulan." Rein yang bijaksana menjelaskan dengan tergesa-gesa. "Bukankah pesta kita kebetulan kekurangan seorang anggota?" Blue Bambu menyeringai pada temannya. Dia kemudian berbalik ke Si Feng, tersenyum manis ketika dia bertanya, "Kakak Yi Feng, tidakkah kamu mau bantu kami? Setelah kami menyelesaikan pencarian, Rein akan mengajak kamu makan di Morning Dew Restaurant. Aku mendengar makanan di sana bahkan lebih baik daripada makanan hotel bintang 7. Petik 2. Blue. Tou Fu Rein tidak bisa menahan rasa malunya, jengkel bahwa Blue Bambu selalu berusaha mengolok-oloknya. "Jika kalian berdua bisa menunggu 2 jam, aku bisa pergi bersamamu," Si Feng menawarkan setelah memikirkannya. Saat ini, Tou Fu Rein sudah menjadi anggota elit di Zero Wing. Karena mereka adalah sekutu, dia tentu saja akan membantu jika dia bisa. Selain itu, pencarian Silver Legend sangat istimewa. Jika tingkat penyelesaian quest cukup tinggi, Rein yang bijaksana mungkin menjadi kekuatan yang kuat di Zero Wing di masa depan. "Ini hanya 2 jam. Karena pencarian ini tidak terlalu mendesak, kita akan bertemu di Flame Bar nanti," Blue Bambu menjawab sebelum Rein yang bijaksana bereaksi. Setelah itu, Tou Fu Rein dan Blue Bambu berangkat dari rumah Owen, sementara Si Feng memasuki halaman sendirian. Dipimpin oleh para penjaga tier 1, Si Feng mencapai taman pusat halaman. Owen sudah duduk dengan nyaman di dalam gazebo, menunggunya. Sebuah hitungan di peringkat di puncak piramida sosial kota Sungai Putih. Owen hanyalah seorang Master Tamer. Statusnya tidak setinggi Master Forgers. Oleh karena itu, dia masih menunjukkan rasa hormat pada Feng Feng. Jika ada pemain lain yang berdiri di depannya, dia hanya akan menunjukkan mereka bahu dingin. Melihat pendekatan Si Feng, Owen mengambil inisiatif untuk menyambut pendekar pedang itu, membungkuk sedikit ketika dia berkata, "Tuan Pangeran, bagaimana aku bisa melayani hari ini?" "Halo, Tuan Owen. Aku di sini untuk mengundang kamu menjadi konsultan penjinak Zero Wing. Aku ingin tahu apakah kamu dapat menyetujui permintaan ini?" Si Feng bertanya. Dalam Guts Domain, Guild Witch Stables umumnya berusaha menyewa penjinak, membuat penjinak bekerja di persekutuan setiap saat. Namun, mempekerjakan Master Tamer sangat sulit. Tidak mungkin untuk mengikat Master Tamer ke satu guild. Oleh karena itu, orang hanya bisa menyewa Master Tamer sebagai konsultan. Selain itu, masih belum ada jaminan bahwa Master Tamer akan setuju. Ini, Owen ragu-ragu untuk waktu yang lama, tidak yakin bagaimana harus merespons. "Lihatlah ini." Si Feng mengeluarkan sertifikat stabil dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Untuk menyewa Master Tamer, guild harus terlebih dahulu memiliki stable berukuran besar. Kalau tidak, upaya itu akan sia-sia. Bahkan dengan status Si Feng, Master Tamer akan menolak. Ini adalah alasan utama mengapa dia memilih untuk membangun stable berukuran besar. Hanya setelah Owen melihat sertifikat stabil, dia menyetujui permintaan Si Feng, mengatakan, "Ini adalah kehormatan bagi aku untuk menerima undangan Lord Count. Kita bisa melihat langsung ke formalitas." Petik 2. Setelah itu, Si Feng menandatangani kontrak dengan Owen. Sebagai imbalannya Owen menjadi konsultan penjinak Zero Wing, Zero Wing akan membayar Owen pensiunan bulanan sebesar 200 emas. Setelah kontrak resmi, Si Feng memimpin Owen ke Guild Wing Zero Wing. Sementara itu, keributan besar merobek Guild Residence. Bab 803 paket ekspansi baru. Bahkan Guild kelas 1 belum membangun stabil, namun Zero Wing sudah memilikinya. Ini gila. Anggota Zero Wing sangat beruntung. Mereka dapat membeli gunung unik segera setelah mereka mencapai level 40. Di sisi lain, kita harus menunggang kuda. Aku pernah mendengar bahwa Guild Mons hanya berharga 25 emas. Itu 15 emas lebih murah dari Common Mons. Petik 2. Ini tidak akan dilakukan. Aku harus bergabung dengan Zero Wing. Aku juga ingin membeli Guild Mount. Petik 2. Untuk sementara waktu, forum resmi meledak dengan utas tentang perkembangan terbaru Zero Wing. Banyak pemain guild ngiler melihat gambar Zero Wing's stable.
Pertempuran lapangan di domain dewa semakin sulit. Tidak hanya monster yang menjadi tantangan yang jauh lebih besar, tetapi beban yang diberikan monster ini pada daya tahan juga menambah pengeluaran yang lumayan untuk anggaran harian mereka. Jika mereka bisa membeli Guild Mount, mereka tidak hanya akan menghemat 15 gold, tetapi mereka juga bisa mendapatkan Mount yang berkembang. Begitu mereka berhasil memelihara peringkat Mons to Bronze mereka, Mons mereka dapat membantu mereka dalam pertempuran. Pertempuran lapangan akan menjadi lebih mudah untuk dikalahkan. Konsumsi daya tahan peralatan juga bisa berkurang secara signifikan. Pada saat yang sama, berbagai guild besar di seluruh Star Moon Kingdom juga merasakan penurunan berat yang sangat besar di pundak mereka. Untuk mendapatkan desain stabil dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun stabil, mereka tidak luput berupaya. Namun, tidak hanya karena mereka gagal mendapatkan desain stabil sejauh ini, tetapi mereka juga hanya mengumpulkan sedikit bahan. Di sisi lain, Zero Wing sudah menyelesaikan stabilnya sendiri. Bagaimana Zero Wing membangun stable begitu cepat? Ketika Feng Xuanyang mendengar berita itu, kecemburuan membanjiri dirinya. Pada saat yang sama, dia agak lega. Sekarang Zero Wing telah mengungkapkan kartu truf ini, tidak ada persekutuan lain yang memiliki kesempatan untuk mendominasi kota Sungai Putih. Kejadian ini juga menegaskan bagi Feng Xuanyang bahwa Super Guild memang mendukung Zero Wing. Kalau tidak, bagaimana mungkin Guild bisa membangun stable dengan begitu cepat? Tak lama setelah Zero Wing stable selesai, pengumuman sistem mencapai setiap pemain di Domain God. Pengumuman sistem, paket ekspansi baru milik Domain God, Abyss Battlefield, telah diaktifkan. Semua pemain sekarang dapat mendaftar di War Gods Temple di berbagai kota untuk berpartisipasi dalam perang. Pengumuman sistem, paket ekspansi baru milik Domain God, Abyss Battlefield, telah diaktifkan. Semua pemain sekarang dapat mendaftar di War Gods Temple di berbagai kota untuk berpartisipasi dalam perang. Pengumuman sistem, paket ekspansi baru milik Domain God, Abyss Battlefield, telah diaktifkan. Semua pemain sekarang dapat mendaftar di War Gods Temple di berbagai kota untuk berpartisipasi dalam perang. Pengumuman sistem diulang 3 kali, bergema di benak semua orang. Segera, pemain mulai mencari informasi tentang paket ekspansi baru. Mereka terkejut dengan apa yang mereka temukan. Setelah mereka membaca tentang paket ekspansi baru, setiap pemain biasa dan pemain guild keduanya, sangat gembira. Tanda hubung. Sementara itu, Si Feng, yang buru-buru membawa Owen ke Zero Wings Residence, juga terpana ketika mendengar pengumuman sistem. Mengapa Abyss Battlefield muncul begitu cepat? Si Feng tidak bisa menahan kerutannya. Apakah karena stabil? Semakin banyak Si Feng memikirkannya, semakin dia setuju dengan kemungkinan itu. Di masa lalu, ekspansi Abyss Battlefield telah dirilis ketika pemain utama mendekati level 40. Pada saat itu, Super Guild hampir selesai membangun kandang mereka. Meskipun Abyss Battlefield disebut paket ekspansi, pada kenyataannya, itu hanya pengantar cara lain bagi pemain untuk mengalami permainan. Pemain biasa hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengalami medan perang yang benar. Guild juga berusaha menghindari perang besar yang melibatkan ratusan ribu pemain. Oleh karena itu, untuk memberi pemain biasa pengalaman medan perang yang sebenarnya, sistem telah memperkenalkan medan perang Abyss. Melalui kuil Dewa Perang di berbagai kota, pemain memiliki satu kesempatan untuk memasuki Abyss Battlefield setiap hari. Jika mereka mati, mereka akan dikembalikan ke kota masing-masing. Medan perang Abyss adalah peta besar. Pemain yang mentransfer dari kota yang berbeda akan muncul di kota yang berbeda di dalam Abyss Battlefield. Pemain diminta untuk mempertahankan kota mereka masing-masing, mencegah invasi ras abisal. Sistem memberikan pemain tergantung pada kontribusi mereka. EXP dan Honor Points adalah hadiah yang biasa. Poin kehormatan ini dapat ditukar dengan berbagai ramuan langka dan gulungan ajaib. Pemain juga dapat memperdagangkan poin untuk penggemar double EXP. Di Abyss Battlefield, pemain menerima EXP dari monster yang mereka bunuh. Tetes monster ini juga relatif baik. Selain itu, bahkan jika pemain meninggal di Abyss Battlefield, mereka tidak akan menderita hukuman seperti biasa. Sebaliknya, mereka akan dihargai tergantung pada penampilan mereka. Oleh karena itu, ketika Abyss Battlefield diperkenalkan pada kehidupan Si Feng sebelumnya,
para pemain telah membanjiri area tersebut. Si Feng hanya bisa mengatur senyum pahit. Meskipun membangun Guild Stable telah memberikan keuntungan besar, itu juga mempercepat evolusi domain dewa. Setelah itu, Si Feng memimpin Owen ke gudang bawah tanah di Zero Wings Residence. Surga, apakah mataku mempermainkanku? Wajah Owen berbinar ketika dia melihat serigala guntur di dalam sangkar besar. Aku tidak pernah berpikir aku akan benar-benar bertemu dengan binatang buas bintang 5 seumur hidupku. Tuan Owen, boleh aku tahu berapa lama bagi kamu untuk menjinakkannya? Tanya Si Feng. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu binatang buas bintang 5. Namun, berdasarkan perhitungan aku akan membutuhkan sekitar 25 hari. Owen membelai jenggot putihnya sebelum menawarkan jawabannya. Kalau begitu, aku akan menyerahkan tugas kepadamu, kata Si Feng. Ketika dia mendengar berapa lama penjinakan Thunder Base akan dibutuhkan, dia terkejut. Bahkan Master Tamer membutuhkan 25 hari untuk menjinakkan Thunder Base. Jika dia menyewa penjinak yang lebih lemah untuk melakukan pekerjaan itu, bahkan pemain biasa akan memiliki mons mereka sebelum Thunder Base siap. Tolong serahkan padaku, aku akan memelihara Guntur Base ke gunung terbaik yang pernah kamu lihat. Kata Owen, matanya bersinar karena kegembiraan. Setelah Si Feng selesai berurusan dengan masalah Guild Mount, ia naik kereta kuda ke Flame Bar. Dalam perjalanan, Si Feng bisa dengan jelas mendengar diskusi panas tentang medan perang abis. Tanda hubung. Sementara itu, di Flame Bar, banyak pemain yang datang untuk bersantai tidak bisa menarik pandangan mereka dari sudut kemapanan dan 3 wanita cantik yang duduk di sana. Gadis berjubah ungu panjang, khususnya, menggerakkan hati para pemain pria dengan setiap gerakan. Namun, segera setelah para pemain ini melihat lambang bersayap 6 pada 2 keindahan ini, mereka segera membuang pemikiran untuk mendekati para wanita. Emblem Guild Zero Wing adalah hal yang tabu di White River City. Tidak ada pemain yang berani memprovokasi anggota Zero Wing di dalam White River City. Bahkan anggota yang mendominasi dari Overwhelming Smile melanjutkan dengan hati-hati. Biru, apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Seorang berserker wanita dengan baju besi berwarna biru tua tidak bisa tidak bertanya. Perempuan berserker ini memiliki tubuh yang anggun dan gigi putih mutiara. Tentu saja, dia adalah salah satu pakar persekutuan kita. Blue Bamboo berkata dengan bangga. Seorang ahli, perempuan berserker itu tersenyum. Bahkan kedua pria di sampingnya tersenyum. Lapisan biasa mungkin menganggap pemain guild sebagai ahli, tetapi bagi mereka, pakar guild adalah lelucon. Mereka telah membunuh lebih dari 100 ahli guild di ladang sekarang. Melihat dia ada di sini, Blue Bamboo berkata ketika dia menunjuk ke arah Si Feng setelah dia memasuki gedung. Bab 804 Tombak Dewa Angin. Apakah dia orang yang kamu bicarakan? Perempuan berserker dan 2 temannya laki-laki mengalihkan pandangan mereka ke arah Si Feng. Pria muda itu mengenakan jubah hitam dan baju besi perak. Dari pinggangnya tergantung 2 pedang panjang yang indah, 1 putih dan 1 hitam. Setiap gerakannya terasa alami dan anggun. Tindakannya kurang canggung, sedemikian rupa sehingga jika mereka tidak fokus pada pemuda ini, pikiran mereka mungkin mengabaikannya sama sekali. Selain itu, pemuda itu tidak memberikan tekanan yang biasa mereka alami dari para ahli. Sebaliknya, dia merasa aman dan nyaman. Ketika Si Feng berjalan melewati bar, pemain tampak bergerak keluar dari jalannya seolah-olah berusaha menghindarinya dengan sengaja. Seolah-olah mereka tidak bisa merasakan keberadaan Si Feng. Tidak butuh waktu lama bagi Si Feng untuk bergerak menembus kerumunan dan mencapai pesta. Kakak Ye Feng, akhirnya kamu tiba. Kami baru saja membicarakanmu, Blue Bamboo berkata, terkikik. Biarkan aku memperkenalkanmu. Keindahan besar ini adalah Autumn Goose, pria berjanggut ini bernama Ditwin, dan pria tampan ini adalah Gunfire. Mereka adalah anggota Wind God Spear. Petik 2. Halo, kata Si Feng, tersenyum ketika dia melihat 3 orang. Namun di dalam hati, dia terkejut. Dia akrab dengan nama Wind God Spear. Nama itu milik organisasi independen yang mirip dengan Midnight Tea Party yang terkenal, dan itu berdasarkan operasinya di kegelapan malam kegelapan.
Pemain independen yang tidak menyukai pembatasan guild dan petualangan yang disukai biasanya akan membentuk organisasi independen untuk menaklukkan pencarian tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendirian. Di antara organisasi independen di masa lalu, Tombak Angin Dewa relatif terkenal. Organisasi ini pernah menyelesaikan beberapa quest legendaris. Quest legendaris cukup sulit untuk membuat super guild jeda, tidak menerima satu kecuali mereka sangat percaya diri dalam berhasil. Namun, Winged Spear berisi banyak pemain yang tidak akan ragu untuk menerima tantangan. Sederhananya, mereka adalah sekelompok orang gila tanpa takut mati. Ketika semua orang percaya bahwa organisasi itu akan gagal, Tombak Dewa Angin menghancurkan kepercayaan para penentang ini, menyelesaikan satu quest legendaris satu demi satu. Selain dari mereka yang suka menantang pencarian mematikan, Tombak Dewa Angin juga berisi para pemain dengan kecintaan yang besar terhadap pertempuran. Setiap anggota dalam organisasi adalah maniak pertempuran. Mereka sering menantang para pakar domain dewa di masa lalu. Para pemain ini bahkan akan memburu monster yang lebih tua dari Super Guild untuk berduel. Sayangnya, Si Feng tidak mengetahui rahasia hasil dari perkelahian itu. Namun, melihat Tombak Dewa Angin masih ada setelah 1 dekade dan bahkan telah menjadi legenda di mata banyak pemain independen. Adapun 3 orang sebelum dia sekarang, Si Feng telah mendengar 2 dari mereka sebelumnya, perisai prajurit Dead Twin dan Berserker Gunfire. Keduanya telah mengambil bagian dalam quest legendaris di masa lalu. Bahkan seorang ahli puncak dari domain dewa tidak akan memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 20% terhadap quest legendaris. Sementara itu, keduanya telah menyelesaikan quest legendaris sebelumnya. Kemampuan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka sangat kuat. Si Feng berpikir bahwa Rain bijaksana akan, paling banyak, memiliki beberapa pemain elit biasa menemaninya. Dia tidak pernah membayangkan dia tahu ahli seperti itu. Jika sebuah partai elit mencoba untuk menyelesaikan pencarian Silver Legend, bahkan jika mereka berhasil, tingkat penyelesaian mereka tidak akan tinggi. Namun, dengan grup ini, mencapai tingkat penyelesaian tinggi akan menjadi sepotong kue. Siapa gadis ini? Keingintahuan membanjiri Si Feng saat dia mengalihkan pandangannya ke arah hujan bijaksana yang tenang. Pertama kali mereka bertemu, Si Feng merasa seolah-olah dia telah melihat hujan bijaksana sebelumnya, tetapi dia tidak bisa mengingat bertemu dengannya di tempat lain. Dia merasa akrab dan tidak mengenalnya. Namun dia tidak bisa mengingat seorang ahli bernama Toughful Rain in God's Domain selama hidupnya sebelumnya. Sementara itu, sekarang setelah dia bertemu Rain bijaksana lagi, baik aura dan kekuatannya telah mengalami perubahan yang menantang surga. Jika dia terus berkembang dengan kecepatan ini, dia pasti akan menjadi lebih dari ahli biasa. Selain itu, dengan fakta bahwa dia tahu anggota Tombak Dewa Angin, itu bahkan lebih kecil kemungkinannya bahwa dia telah menjadi entitas yang tidak dikenal di domain dewa di masa lalu. Halo, Autumn Goose dan yang lainnya membalas salam Si Feng. Sepertinya Blue tidak melebih-lebihkan. Jika kami dapat memiliki seorang ahli seperti kamu bersama kami seharusnya dapat menyelesaikan pencarian ini dengan mudah. Mereka tidak menyangka bahwa Zero Wing juga memiliki seseorang seperti ini di jajarannya. Bagi pemain biasa, Si Feng adalah pria muda biasa. Namun, mereka bukan pemain biasa atau ahli biasa. Setelah ratusan pertempuran hidup dan mati dan mengatasi batas mereka, lagi dan lagi, mereka tidak hanya mengolah intuisi seperti binatang. Tetapi mereka juga mendapatkan kemampuan untuk membedakan yang kuat. Para ahli sejati hanya akan mengungkapkan aura dominan mereka ketika menampilkan kekuatan mereka. Biasanya, aura mereka akan tetap tersembunyi. Aura mereka akan tampak setenang lautan luas, tidak terganggu terlepas dari apa yang dilemparkan pada mereka. Orang lain akan merasa sulit untuk menimbulkan permusuhan terhadap seseorang dengan aura seperti itu. Tanpa ragu, mereka memperhatikan ini tentang Si Feng. Si Feng adalah seorang ahli sejati. Dia jauh melampaui ahli biasa yang biasanya mereka temui. Big Brother Win, siapa pria ini? Mengapa aku belum pernah mendengar seseorang bernama Ye Feng di Zero Wing sebelumnya? Autumn Goose tidak bisa tidak bertanya kepada Shield Warrior melalui obrolan pribadi saat dia mengevaluasi Si Feng. Aku tidak yakin, tetapi berdasarkan informasi kami tentang Zero Wing, selain dari Black Flame, para ahli persekutuan di bawah standar.
Namun, aku berharap tidak kurang dari persekutuan pemula yang mengalahkan Star Alliance. Persekutuan bahkan telah membangun sebuah stabil. Kekuatan Zero Wing benar-benar tak terduga, Ditwin tertawa. Bagus sekali Rain bergabung dengan guild semacam itu. Memang. Sementara kita masih memiliki sakit kepala di atas mons kita, Rain dan Blue bisa mendapatkan guild mon mereka sendiri begitu mereka mencapai level 40, Autumn Goose merespons dengan iri. Apa yang hebat tentang persekutuan? Berserker Gunfire mendengus. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kebebasan yang kita nikmati? Kita dapat bergerak tentang domain dewa tanpa batasan. Kami juga tidak harus bekerja di bawah siapapun. Senjata, peralatan, keterampilan langka, atau gunung, apapun yang bisa didapatkan oleh persekutuan besar ini, kita juga bisa. Petik 2. Setelah mereka bergabung dengan domain dewa, para pemain guild sering mencari mereka untuk menimbulkan masalah. Berbagai guild besar menduduki semua area leveling yang berharga. Karenanya, mereka telah membentuk tombak Dewa Angin. Tidak hanya mereka bertarung dengan berbagai guild besar di Dark Knight Empire, tapi mereka juga membuat guild ini menderita banyak kerugian. Pemain guild manjakan tidak bisa dibandingkan dengan kesulitan yang mereka hadapi. Baik Ditwin maupun Autumn Goose menyangkal kata-kata Gunfire. Kebencian mereka terhadap persekutuan telah menjadi alasan mengapa mereka bergabung dengan tombak Dewa Angin. Sekarang, mereka tidak akan repot-repot bergabung dengan persekutuan. Karena semua orang ada di sini, mari kita pergi ke hutan kristal, kata Touful Rain ketika dia mengundang Si Feng ke pesta mereka. Selain itu, dia bahkan menyerahkan kepemimpinan partai kepada Si Feng. Tembakan tidak senang. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Ditwin harus menjadi pemimpin partai karena dia yang paling memenuhi syarat untuk peran itu. Ditwin memiliki banyak pengalaman kepemimpinan. Dia bahkan telah menyelesaikan banyak pencarian tingkat lanjut sebelumnya. Dia adalah pilihan terbaik. Namun, karena Rain bijaksana telah mengundang mereka, terserah dia untuk memilih pemimpin partai. Berdebat menentangnya tidak pantas. Setelah itu, Si Feng dan yang lainnya menuju ke aula teleportasi dan berteleportasi ke hutan kristal. Crystal Forest adalah peta level 40 hingga level 50 yang kecil. Namun, medannya kompleks. Monster-monster di sini juga memiliki pertahanan tinggi dan HP. Akibatnya, sangat sedikit pemain yang bersedia naik level di sini. Melihat detail pencarian yang dipikirkan Rain yang mengirimnya, Si Feng memandang ke arah gua yang jauh dan berkata, itu harusnya tempatnya. Dekat dengan pintu masuk gua, lebih dari selusin level 43 Special Elite Crystal Giants menjelajahi daerah itu. Sementara itu, Citah Icefire yang besar tertidur tidak jauh dari gua. Icefire Citah ini adalah level 44 Lord. Itu akan membantai pesta biasa dengan mudah. Mari kita perhatikan kamu membodohi diri sendiri. Tembakan dalam hati mencibir saat dia menyaksikan Si Feng. Pencarian Silver Legend sangat sulit. Bahkan dengan Ditwin memimpin mereka, kelompok mereka akan kesulitan untuk menyelesaikan pencarian. Karena itu, mustahil bagi tuan muda yang dimanja seperti Si Feng, yang baru saja menyelesaikan beberapa tugas tingkat tinggi, untuk berhasil di sini. Bab 805 Saran Gila. Ini buruk. Autumn Goose bergumam ketika dia melirik ke sekeliling gua. Selain dari Crystal Giants dan Icefire Citah yang menjaga gua, dia juga melihat sekelompok Crystal Wolves yang berpatroli di area tersebut. Selama mereka bertarung di sekitar gua, mereka akan menarik perhatian serigala kristal. Monster-monster itu secara tidak sengaja akan menangkap mereka dalam serangan menjepit. Serigala kristal memiliki panjang sekitar 2 meter, dan tubuh mereka terbuat dari kristal biru muda. Sayangnya, beberapa ratus serigala kristal berpatroli di hutan. Raksasa kristal, Elemental Being, Elite khusus. Level 43, HP 510.000 per 510.000. Icefire Citah, Elemental Being, Lord, level 44, HP 4 juta per 4 juta. Serigala kristal, makhluk elemental, biasa. Level 41, HP 48.000 per 48.000. Jika mereka menghadapi begitu banyak monster sekaligus, itu akan sangat sulit bagi mereka untuk sampai ke gua. Selain itu, ada celah besar di antara mereka dan penjaga gua.
Mereka hanya level 35, namun mereka harus menghadapi Lord level 44 dan lebih dari selusin elit level 43 secara bersamaan. Ini bukan usaha yang mudah. Saat level monster meningkat, HP-nya tidak hanya meningkat, tetapi atributsnya juga meningkat. Lord level 44 memberikan kerusakan yang tidak kalah dari Lord level 30. Level 44 Lord mungkin bahkan sedikit lebih kuat. Menghadap ke lapangan level 30, High Lord akan bunuh diri. Belum lagi, mereka juga harus bertarung dengan begitu banyak Crystal Giants dan Crystal Wolves. Setiap monster ini memiliki HP dan pertahanan yang tinggi. Tanpa tim yang terdiri dari setidaknya 50 pemain elit level 40, mengalahkan monster-monster ini akan sangat sulit. Rain yang bijaksana mengerutkan kening pada situasi ini. Mengapa kita tidak membersihkan serigala kristal itu terlebih dahulu? Rain yang bijaksana menyarankan setelah beberapa saat berpikir. Meham, aku pikir akan lebih bijak untuk mengambil kristal serigala pertama juga. Jika kita memicu pertempuran ketika mencoba memasuki gua, dengan bos tipe cepat seperti Icefire Cheetah mengejar kita, kita tidak akan bisa menghindari serangan menjepit. Ditwin mengangguk setuju. Setelah kita menyingkirkan serigala kristal itu, aku akan menahan bos saat kalian memasuki gua. Dengan ukuran Icefire Cheetah, itu seharusnya tidak bisa masuk. Petik 2. Bahkan jika dia kuat, dengan hanya satu penyembuh di pesta, dia tidak bisa menahan Lord level 44 untuk waktu yang lama. Lagi pula, ada perbedaan besar antara atribut dan atasannya. Selain itu, Icefire Cheetah adalah bos tipe cepat, kutukan Met. Sangat sulit untuk menghindari serangan bos tipe kecepatan. Kesenjangan level hanya memperburuk situasi. Pemimpin, apa yang kamu sarankan? Gunfire bertanya ketika dia berbalik ke Si Feng yang diam, menyeringai. Para anggota dari berbagai guild besar terbiasa menggunakan taktik Zerg untuk menyelesaikan masalah mereka. Terlepas dari masalah apa yang mereka hadapi selama pencarian, mereka hanya perlu mengirim sekelompok besar pemain untuk menghadapinya. Namun, sekarang, mereka hanya memiliki kekuatan pesta. Selain itu, pencarian ini berada di peta tingkat tinggi. Tidak seperti Ditwin, yang sudah lama terbiasa dengan monster tingkat tinggi dan bisa tetap berkepala dingin dalam situasi seperti itu, Si Feng tidak tahu harus berbuat apa di sini. Namun, pencarian mereka cukup sulit. Biasanya, mereka akan menantang monster yang paling banyak 5 tingkat lebih tinggi dari mereka. Meski begitu, pertarungan akan berisiko. Sekarang, mereka harus menghadapi Lord level 44. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan pesta abis. Si Feng melirik kristal serigala sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Icefire Cheetah. Aku menyarankan agar kita mengenakan biaya untuk gua. Tidak perlu membuang waktu untuk serigala kristal. Setelah kami memasuki gua, Icefire Cheetah tidak akan bisa mengikuti kami. Setelah itu, kita hanya perlu berurusan dengan Crystal Giants dan Crystal Wolves. Selain itu, gua itu sempit di dalam, sehingga serigala kristal tidak akan bisa menggunakan taktik paket serigala mereka. Seharusnya cukup mudah untuk memusnahkan mereka. Petik 2. Sebenarnya, Si Feng tidak terlalu khawatir tentang Icefire Cheetah atau Crystal Giants, kekhawatiran terbesarnya adalah serigala kristal. Rain yang bijaksana dan yang lainnya tidak tahu seberapa seram kristal serigala itu. Serigala senang berburu dalam kelompok. Tentu, ini adalah kasus serigala kristal di hutan-hutan. Meskipun mereka hanya bisa melihat beberapa ratus di daerah itu, begitu pertempuran dimulai, serigala kristal ini akan meminta bala bantuan. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan kristal serigala dengan cukup cepat dan membiarkan monster menggunakan skill pemanggilan mereka, mereka harus bertarung lebih dari beberapa ratus serigala kristal. Jika Crystal Wolves memanggil Crystal Wolf King, tragedi akan menimpa mereka. Crystal Wolf King adalah penguasa Crystal Forest. Itu juga level 50 Great Lord. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, banyak pemain yang telah berkelana ke hutan kristal untuk mencari biji, telah mati di bawah cakar Raja Wolf. Oleh karena itu, setelah masyarakat umum mengetahui tentang binatang ini, banyak pemain mencoba untuk menghindari memprovokasi serigala kristal. Jika kelompok mereka menyerang serigala kristal, mereka akan menemukan kematian menunggu mereka. Biaya untuk gua,
Autumn Goose tercengang. Bagaimana kita bisa menyingkirkan Crystal Giants dan memasuki gua? Meskipun Ditwin bisa menurunkan Ice Fire Cheetah untuk waktu yang singkat, jika yang lain ingin memasuki gua, mereka harus berurusan dengan Crystal Giants. The Crystal Giants adalah elit spesial level 43, bukan monster umum yang bahkan Noobs bisa kalahkan. Mereka bukan lawan yang mudah. The Crystal Giants akan meratakan mereka di bawah kepalan tangan mereka jika mereka melakukan kesalahan sedikit pun. Sementara itu, serigala kristal akan punya cukup waktu untuk bergabung dengan keributan sementara mereka penuh dengan elit khusus. Pada akhirnya, mereka akan ditangkap serangan menjepit tanpa jalan mundur. Serahkan Cheetah Ice Fire padaku. Ditwin akan menarik Crystal Giants itu. Biru, kamu hanya perlu fokus pada penyembuhan Ditwin. Rain, kamu akan membantu Ditwin dengan membatasi Crystal Giants dari jauh. Semua orang, langsung menuju gua, Si Feng menjelaskan perlahan. Ditwin adalah Warrior Shield dan memiliki Crowd Mock skill. Dia akan memiliki waktu yang paling mudah untuk memegang Agro Giants. Tanpa Crystal Giants di jalan mereka, Kristal Serigala tidak akan punya waktu untuk meluncurkan serangan menjepit. Begitu mereka memasuki gua, tanpa campur tangan Tuhan, akan lebih mudah untuk berurusan dengan elit khusus dan monster biasa. Bahkan jika serigala kristal memanggil Crystal Wolf King, dengan betapa sedikitnya ruang yang disediakan gua. Yang bisa dilakukan oleh Crystal Wolf King adalah menunggu di luar dengan Ice Fire Cheetah. Kamu akan menahannya, Rain yang bijaksana dan yang lainnya beralih ke Si Feng sebagai satu. Si Feng hanya seorang pendekar pedang. Meskipun dia telah menyembunyikan levelnya dengan jubah hitam, bahkan jika dia level yang sama dengan level 44 Ice Fire Cheetah, cakarnya akan membuatnya mati dengan 2 atau 3 serangan. Selain itu, dia tidak akan menyembuhkannya. Paling-paling, dia bisa menahan Tuhan untuk sesaat. Itu jelas bukan waktu yang cukup bagi mereka untuk masuk ke gua. Rain, apakah kamu yakin tidak akan ada masalah? Autumn Goose bertanya dengan tenang pada Rain yang bijaksana. Bukannya dia tidak percaya pada Si Feng. Namun, rencana ini terlalu berbahaya. Kesalahan sekecil apapun bisa membahayakan hidup mereka. Jika mereka kehilangan level, itu akan menjadi jauh lebih sulit untuk menyelesaikan pencarian. Aku mempercayainya, Rain bijaksana berkata dengan percaya diri saat dia melihat pendekar pedang yang tenang itu. Meskipun dia juga memiliki keraguan, ketika dia melihat ketenangan dan kepercayaan diri Si Feng, dia ingin percaya pada pemuda itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia melihat sosok Si Feng, dia memikirkan pemimpin persekutuan Zero Wing, Black Flame, yang dia temui beberapa kali sebelumnya. Api hitam selalu mencoba sesuatu yang orang lain pikir tidak mungkin. Pada akhirnya, bagaimanapun, ia selalu membuktikan semua orang salah. Api hitam telah menjadi legenda di Zero Wing. Banyak anggota di persekutuan mengaguminya. Hah, terserahlah. Itu hanya satu kematian. Autumn Goose menghela nafas saat dia mempersiapkan diri untuk melakukan lompatan iman. Bahkan jika rencana itu gagal, dia memiliki rencana cadangan untuk membantu Rain yang bijaksana dan yang lainnya melarikan diri. Adapun Ditwin dan Gunfire, mereka juga bersiap untuk mati. Setelah Si Feng mengatur posisi pesta, dia mengaktifkan Windwalk dan berlari menuju Ice Fire Cheetah. Ketika Si Feng berada dalam jarak 80 meter, Ice Fire Cheetah terbangun, menemukan pendekar pedang itu segera. Ini mengeluarkan geraman iblis. Grower. Dengan geramannya, Ice Fire Cheetah, yang berdiri lebih dari 8 meter, menyemburkan api yang membakar. Segera, lebih dari selusin bola api besar membombardir Si Feng. Ini sudah berakhir. Ketika Tou Full Rain dan yang lainnya melihat selusin bola api, hati mereka tenggelam. Si Feng tidak pernah bisa menghindari semua serangan itu. Namun, sebelum mereka bisa menghela nafas, mereka melihat seberkas cahaya biru melintasi ruang sebelum Si Feng mengiris bola api besar menjadi 2.